Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, amin. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Pagi itu udara di desa Karangjati masih dingin, sisa embun menempel di dedaunan, dan ayam jantan baru saja selesai berkokok. Namun ketenangan pagi mendadak pecah ketika pengeras suara masjid terdengar lantang. Suara berat Pak Modin menggetarkan hati seluruh warga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, Bapak Haji Ma'ruf, ayahanda dari bintang dan bulan. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Suasana desa langsung riuh. Kabar itu begitu mengejutkan. Tak ada yang menyangka bahwa sosok Haji Ma'ruf yang dikenal sehat, ramah, dan selalu hadir di setiap kegiatan keagamaan kini sudah tiada. Warga satu persatu keluar rumah. Sebagian langsung menuju kediaman keluarga Haji Ma'ruf. Di rumah bercat putih sederhana namun terawat, tangis sudah pecah. Bu Khadijah terduduk di ruang tamu dengan wajah yang pucat. Tubuhnya bergetar hebat. Jilbab hitam yang tergesa dipakainya tampak basah oleh air mata. Kedua anaknya Bintang dan Bulan duduk di sampingnya memeluk ibunya erat seakan takut kehilangan pegangan hidup. "Bu, jangan nangis terus, Bu," ucap Bintang terbata, matanya sendiri sembab. Meski sudah duduk di bangku SMA kelas 2, hatinya masih rapuh menghadapi kehilangan sebesar ini. Sementara Bulan, adiknya yang baru kelas 1 SMA, menangis lebih keras. "Ayah, kenapa ninggalin kita secepat ini, Bu? Ayah kan janji mau lihat aku lulus sekolah." Suaranya pecah, seakan tak sanggup menerima kenyataan. Khadijah tak bisa berkata apa-apa. Dalam hatinya ia tahu, ajal adalah kehendak Allah. Namun kehilangan suami yang selama ini menjadi tiang rumah tangga, penopang usaha, dan tempat bersandar membuat dadanya sesak. Beberapa jam kemudian, jenazah Haji Ma'ruf tiba di rumah setelah dimandikan dan dikafani. Warga bergotong royong menyiapkan segala keperluan pemakaman. Lantunan ayat suci Al-Quran bergema dari mulut para santri yang duduk mengelilingi jenazah. Almarhum itu orang baik, sedekahnya nggak pernah putus. Setiap Jumat selalu kirim makanan ke masjid, bisik salah satu tetangga kepada yang lain. Benar. Bahkan anak-anak yatim di kampung sebelah pun sering disantuni. Semoga husnul khatimah. Ucapan demi ucapan itu terdengar di telinga Khadijah. Ia menangis pelan sambil duduk bersandar di dinding, menatap tubuh suaminya yang kini terbujur kaku. Kenangan indah bersama Ma'ruf berkelebat di kepalanya. Pertama kali mereka menikah, perjuangan membuka usaha fotokopi kecil-kecilan, hingga kebahagiaan ketika bisa berhaji bersama. Semua terasa baru kemarin, dan kini semuanya tinggal kenangan. Menjelang zuhur, jenazah Haji Ma'ruf disalatkan di masjid. Ratusan warga hadir. Masjid penuh sesak, bahkan sebagian harus berdiri di halaman. Suara takbir dan doa bergemuruh, mencampur haru dengan rasa kehilangan. Bintang berdiri di syaf terdepan, berusaha menahan air mata. Ia ingin menjadi anak yang kuat di depan ayahnya untuk terakhir kali. Sedangkan Bulan menggenggam erat tangan ibunya, tubuhnya gemetar hebat. Setelah disalatkan, jenazah dibawa ke pemakaman desa. Panas matahari terasa menyengat, namun tak ada yang mengeluh. Warga dengan tulus ikut mengantar. Di liang lahat, tanah pelan-pelan menutupi tubuh Haji Ma'ruf. Tangan-tangan warga bergantian menabur tanah, sementara doa tak henti dipanjatkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lirih Khadijah sebelum akhirnya tubuhnya limbung. Untung beberapa ibu cepat menopangnya. Sore itu, setelah pemakaman selesai, rumah Khadijah penuh oleh pelayat. Nampan berisi air mineral, kopi, dan teh tersaji di ruang tamu. Bau kemenyan samar-samar tercium bercampur dengan aroma masakan dari dapur. "Bu Haji, sabar ya. Almarhum orang baik, insya Allah masuk surga," ucap Bu Leman. Tetangga dekat Khadijah hanya mengangguk lemah, wajahnya tetap muram. Ia duduk dengan tatapan kosong, seakan pikirannya melayang ke masa lalu. Bintang dan Bulan sibuk membantu menyajikan minuman untuk tamu, meski wajah mereka masih dipenuhi air mata. Setiap kali ada yang menepuk bahu mereka sambil berkata, "Anak soleh harus tabah." Keduanya hanya bisa mengangguk. Malam tiba, rumah semakin sepi. Beberapa tetangga masih tinggal untuk menemani. Di kamar, Khadijah duduk menatap foto besar suaminya yang tergantung di dinding. Foto itu diambil ketika mereka baru pulang haji. Senyum Ma'ruf tampak lebar, seolah penuh kebanggaan telah bisa mengajak istrinya ke tanah suci. "Bang, aku harus gimana sekarang?" bisiknya lirih. Air mata kembali menetes. Hari-hari setelah kematian Haji Ma'ruf terasa panjang.
Setiap pagi Khadijah masih sering terbangun dan menoleh ke sisi ranjang, berharap suaminya ada di sana. Namun yang ada hanyalah ruang kosong. Ia harus membiasakan diri mendengar kesunyian. Tanpa suara lembut Ma'aruf yang biasanya membangunkannya untuk sholat tahajud, Bintang mencoba menguatkan diri. Ia tahu ibunya sangat terpukul. Sejak ayahnya meninggal, ia mengambil peran lebih banyak, membantu di toko fotokopi sepulang sekolah, memastikan adiknya belajar, bahkan kadang ikut berbelanja kebutuhan rumah. Sedangkan Bulan lebih banyak tenggelam dalam kesedihan. Ia sering mengurung diri di kamar, menatap buku catatan ayahnya yang penuh tulisan motivasi dan doa. Bulan harus jadi anak solehah. Begitu kata-kata terakhir ayah yang masih terngiang di telinganya. Meski begitu, Khadijah berusaha bangkit. Ia sadar, ia masih punya tanggung jawab besar membesarkan dua anaknya. Setiap kali rasa lemah datang, ia menengadah dan berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku hancur di depan anak-anakku." Malam ketujuh setelah wafatnya Ma'aruf, doa tahlilan kembali digelar. Suasana rumah penuh lagi oleh warga. Lantunan doa membuat hati Khadijah sedikit tenang. Ia mulai menyadari bahwa kepergian suaminya memang sudah digariskan. Namun satu hal yang tak bisa hilang. Rasa kehilangan itu akan selalu ada. Selesai tahlilan, seorang tetua desa mendekat. "Bu Haji, bapakmu itu meninggalkan nama baik. Jaga warisan itu. Jangan hanya harta, tapi juga kebaikan yang selama ini beliau tanamkan." Khadijah menunduk, menahan tangis. Ia tahu pesan itu penting. Ia harus melanjutkan perjuangan suaminya, meski tanpa pendamping hidup. Di sudut ruangan, Bintang dan Bulan saling berpegangan tangan. Keduanya berjanji dalam hati. Mereka akan berusaha menjadi anak yang kuat, agar ibunya tidak merasa sendirian. Malam itu meski duka masih menyelimuti, muncul secercah tekad dalam hati keluarga kecil itu. Mereka harus terus berjalan, meski jalan ke depan terasa berat dan penuh tantangan. Sepekan setelah kepergian Haji Ma'aruf, suasana rumah keluarga itu perlahan kembali normal, meski duka masih terasa. Setiap pagi suara pintu kayu berderit ketika Bu Khadijah membuka warung fotokopi yang menempel di rumahnya. Warung itu tidak besar, hanya berukuran sekitar 4,5 meter. Di dalamnya ada dua mesin fotokopi yang sudah cukup tua namun masih berfungsi baik. Meja kayu panjang terletak di sisi kanan, dipenuhi kertas-kertas HVS, penjepit, tinta printer, serta beberapa alat tulis. Di rak kaca, ada map, pulpen, buku tulis, bahkan plastik mika untuk jilid skripsi. Semuanya tertata rapi, seperti yang dulu sering diatur langsung oleh almarhum Ma'aruf. Kini, semua itu berada di tangan Khadijah. "Bismillah," bisiknya setiap kali membuka pintu dan menyalakan mesin fotokopi. Awalnya Khadijah merasa asing. Ia memang sering membantu suaminya dulu, tapi hanya sebatas menyiapkan minuman untuk pelanggan atau membereskan hasil fotokopi. Pekerjaan teknis, memasukkan kertas, mengatur ukuran, atau memperbaiki mesin macet, biasanya dilakukan Ma'aruf sendiri. Kini ia harus belajar lebih cepat, meski tangannya kadang gemetar ketika menekan tombol. Untung, Bintang banyak membantu. Anak sulung itu cukup cekatan. Ia sudah terbiasa memperhatikan ayahnya bekerja, sehingga tahu bagaimana cara mengoperasikan mesin. "Tenang Bu, kalau mesin macet, tinggal buka tuas di sini," kata Bintang sambil menunjukkan bagian pintu mesin. "Tarik kertasnya pelan-pelan biar enggak sobek." Khadijah mengangguk. "Iya nak, alhamdulillah ada kamu. Kalau tidak ibu pasti bingung." Bulan meski lebih sering duduk di belakang kasir, juga ikut membantu dengan caranya sendiri. Ia mencatat pemasukan dan pengeluaran di buku besar, sesuatu yang dulu jarang disentuh. Tulisan tangannya rapi, membuat Khadijah sedikit lega. Usaha fotokopi itu memang jadi kebutuhan utama warga. Letak desa Karangjati cukup jauh dari kota, sehingga kehadiran fotokopi milik Haji Ma'aruf adalah penyelamat. Para siswa sering datang untuk menggandakan catatan atau tugas sekolah. Guru-guru, aparat desa, hingga petani pun kadang butuh fotokopi untuk mengurus dokumen. Suatu siang, seorang bapak datang membawa berkas. "Bu Haji, ini surat tanah, tolong difotokopi 5 rangkap ya," ucapnya. "Baik Pak," jawab Khadijah sambil tersenyum, mencoba tegar. Ia segera menyalakan mesin, meski jantungnya berdebar. Bintang berdiri di samping, siap membantu jika ada kesalahan. Mesin berdengung, kertas putih masuk lalu keluar dengan tinta hitam tergores jelas. Lembar demi lembar tertata rapi di baki. Wajah Khadijah sumringah, ada rasa lega ketika pekerjaan itu berhasil. "Ini Pak, 5 rangkapnya sudah jadi.
Bapak itu menerima hasilnya, lalu mengeluarkan uang. Terima kasih, Bu Haji. Semoga usaha ini terus lancar ya. Kasihan anak-anak kalau sampai tutup, jauh sekali kalau harus fotokopi ke kota. Ucapan itu menusuk hati Khadijah. Ia sadar, usahanya bukan sekadar tempat mencari nafkah, tapi juga menjadi penopang kebutuhan banyak orang di desa. Hari-hari berjalan. Meski duka masih menyelimuti, usaha fotokopi tetap ramai. Siswa-siswi SMA sering datang bergerombol. Suara riuh mereka membuat suasana toko tidak sepi. Bu, ini catatan matematika. Tolong fotokopi 10 lembar ya, kata seorang anak sambil menyerahkan buku tebal. Baik, Nak, tunggu sebentar. Bulan menerima uang pembayaran sementara Bintang sibuk di mesin. Mirikim bertabi kerja seperti sebuah tim kecil. Ada rasa lelah, tapi juga kebanggaan karena bisa melanjutkan usaha peninggalan ayah mereka. Kadang Khadijah teringat masa lalu. Dulu, setiap kali warung ramai, Ma'ruf akan berkata sambil tertawa kecil, Alhamdulillah, Bu, rezeki kita mengalir dari lembar-lembar kertas ini. Ingatan itu membuat air mata Khadijah menetes diam-diam, tapi segera ia hapus dengan ujung kerudung agar anak-anaknya tidak melihat. Suatu sore ketika toko agak sepi, datanglah Pak Lurah. Beliau memang sering menjadi pelanggan tetap. Assalamualaikum, Bu Haji. Waalaikumsalam Pak Lurah. Ada yang bisa saya bantu? Pak Lurah menyerahkan beberapa berkas. Ini surat-surat penting kantor desa, tolong diperbanyak. Saya dengar sekarang ibu sendiri yang mengurus ya? Khadijah mengangguk. Iya Pak, almarhum sudah tidak ada, jadi saya berusaha meneruskan. Pak Lurah menatap Khadijah dengan penuh hormat. Almarhum Haji Ma'ruf itu orang baik. Desa ini banyak terbantu dengan jasanya. Ibu jangan patah semangat. Kalau ada kesulitan, kabari saya. Ucapan itu membuat hati Khadijah sedikit hangat. Ia merasa tidak sendirian. Ada orang-orang baik di sekitarnya yang siap memberi dukungan. Malam hari setelah toko tutup, Khadijah sering duduk di ruang tamu dengan buku catatan keuangan. Ia menghitung hasil penjualan hari itu sambil menyeruput teh hangat. Alhamdulillah, pengeluaran sama pemasukan masih seimbang, gumamnya. Bintang duduk di samping sambil membaca buku pelajaran. Bu, kalau nanti ada uang lebih sebaiknya dipakai buat apa? Khadijah tersenyum tipis. Yang penting cukup untuk makan, bayar sekolah, dan biaya rumah. Sisanya kita tabung. Ayahmu dulu selalu bilang jangan boros. Bulan ikut menyahut dari kamarnya. Bu, aku janji bakal rajin sekolah biar enggak nyusahin ibu. Khadijah tertegun lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ibu bangga punya kalian berdua. Semoga kalian jadi anak yang soleh dan solehah. Namun di balik ketenangan itu, Khadijah tetap sering dihantui rasa takut. Ia khawatir tak bisa mempertahankan usaha ini selamanya. Mesin fotokopi kadang mogok, tinta habis mendadak, atau kertas macet. Semua itu butuh biaya dan pengetahuan. Suatu kali mesin fotokopi berhenti berfungsi di tengah pekerjaan. Kertas macet di dalam dan pelanggan mulai resah menunggu. Ya Allah, gimana ini? Gumam Khadijah panik. Bintang cepat sigap. Harus membuka panel mesin, menarik kertas dengan hati-hati. Tenang Bu, bentar lagi bisa. Beberapa menit kemudian mesin kembali berjalan. Pelanggan tersenyum lega, dan Khadijah menarik napas panjang. Ia sadar tanpa anak-anaknya ia mungkin sudah menyerah. Hari berganti minggu, kehidupan perlahan menemukan ritme baru. Toko fotokopi tetap menjadi denyut nadi keluarga itu, sekaligus pengikat hubungan mereka bertiga. Meski lelah, Khadijah merasa bersyukur. Setiap kali mendengar suara mesin berdengung, ia merasa seakan Ma'ruf masih ada di sampingnya. Tersenyum dan berkata, "Lihat Bu, usaha kita masih berjalan." Dan setiap kali ia melayani pelanggan dengan senyum, ia sadar, menjaga usaha ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi juga tentang menjaga nama baik suaminya di mata masyarakat. Malam itu, sebelum tidur Khadijah berdoa dengan khusyuk, "Ya Allah, kuatkan aku. Jadikan usaha ini berkah, agar aku bisa mendidik anak-anakku dan meneruskan kebaikan suamiku." Tangannya menggenggam erat tangan Bintang dan Bulan yang tertidur di sampingnya. Dalam hati ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan berusaha sekuat tenaga menjaga warisan yang ditinggalkan suaminya. Bukan hanya warung fotokopi, tapi juga semangat kerja keras dan kebaikan hati. Di sebuah rumah sederhana di ujung desa, Miftah duduk termenung di serambi. Wajahnya muram, mata sembab karena beberapa hari terakhir ia masih sulit menerima kenyataan bahwa kakak laki-lakinya, Haji Ma'ruf, telah tiada. Meski mereka tidak terlalu sering bertemu,
Ma'ruf adalah sosok yang selama ini ia banggakan. Kakang itu orang baik. Kenapa secepat ini pergi? Bisiknya pelan sambil mengusap matanya dengan ujung kerudung. Miftah memang selalu menyimpan rasa hormat pada kakaknya. Waktu kecil Ma'ruf yang sering membelikan jajanan untuknya. Ketika ayah dan ibu mereka meninggal, Ma'ruf pula lah yang membantu biaya sekolahnya. Meski akhirnya Miftah tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi rasa kehilangan itu sungguh nyata. Namun, ada satu sosok yang melihat duka itu sebagai celah. Suaminya. Dharma sore itu, ketika Miftah tengah duduk melamun, Dharma masuk sambil membawa sebatang rokok di tangannya. Ia menepuk bahu istrinya. Sudahlah, Fit. Jangan terus-terusan nangis. Kakakmu memang sudah waktunya pergi. Miftah menoleh dengan kesal. Ya, aku tahu. Tapi hatiku masih berat. Kakang itu orang baik. Aku masih ingat jasa-jasanya. Dharma tersenyum miring mengembuskan asap rokok ke udara. Iya, dia baik. Tapi Fit, coba kau pikir. Kakakmu itu meninggalkan apa untukmu? Miftah mengerutkan kening. Maksudmu? Dia kan punya usaha fotokopi, punya rumah, punya tabungan. Kau itu adiknya satu darah. Apa kau nggak berhak dapat bagian sedikit pun? Apa semua mau diberikan ke istrinya saja? Perkataan itu menusuk telinga Miftah. Selama ini ia memang tidak pernah memikirkan soal harta warisan. Baginya, kehilangan kakaknya sudah cukup menyakitkan. Tapi ucapan suaminya membuat pikirannya goyah. Aku belum kepikiran soal itu, Mas. Kakang kan punya anak-anak. Wajar kalau semua untuk mereka Dharma terkekeh. Nif sekali kau ini. Anak-anaknya memang masih sekolah. Tapi kau lupa, dalam hukum waris, adik itu tetap punya hak. Kau jangan mau bodoh begitu. Lagi pula kau lihat kondisi kita sekarang. Utang makin numpuk, warung kecil kita sepi. Kalau ada sedikit harta dari kakakmu, hidup kita bisa lebih baik. Miftah terdiam. Hatinya bergejolak. Antara rasa hormat pada kakaknya dan bisikan realitas pahit kehidupannya. Sejak menikah dengan Dharma, hidupnya memang jauh dari kata sejahtera. Suaminya sering gonta-ganti pekerjaan. Kadang jadi buruh bangunan, kadang jadi sopir serabutan. Gaji tak menentu, sementara kebutuhannya terus berjalan. Fit, Dharma mendekat, suaranya lebih pelan, seakan membujuk. Kau itu adiknya. Jangan biarkan orang lain menguasai semua. Kau juga harus dapat bagian. Jangan ragu, kalau perlu kita tanyakan langsung ke Bu Haji. Miftah menghela napas berat. Aku malu, Mas. Baru saja kakang dikubur, masak aku sudah bicara soal harta. Justru sekarang waktunya. Dharma menepuk lututnya membuat Miftah kaget. Kalau kau diam saja nanti semua sudah habis. Kau hanya dapat sisa-sisanya. Ingat, kita ini butuh. Anak-anak juga butuh sekolah. Utang kita harus dibayar. Kau mau sampai kapan hidup susah begini? Ucapan itu membuat dinding pertahanan Miftah retak. Ia menunduk, menatap jemarinya yang saling meremas. Dalam hatinya rasa cinta pada kakak dan keinginan untuk bertahan hidup saling bertabrakan. Malam itu Miftah tak bisa tidur. Suara jangkrik dari sawah seolah menambah kegelisahannya. Di satu sisi ia merasa berdosa bila harus menuntut harta dari Bu Khadijah, kakak iparnya yang baru saja kehilangan suami. Tapi di sisi lain, bayangan wajah Dharma yang murung karena utang membuat hatinya terhimpit. Apa aku memang berhak? Kakang selalu baik padaku. Apa pantas aku menuntut? Gumamnya pelan. Namun setiap kali ia mencoba menenangkan hati, suara suaminya kembali terngiang. Kau itu adiknya. Jangan mau dibodohi. Kau juga punya hak. Beberapa hari kemudian Dharma kembali memanas-manasi. Fit, sudah waktunya kau bicara. Kalau kau terus diam, mereka pikir kau nggak butuh. Ingat, kesempatan nggak datang dua kali. Miftah menatap suaminya dengan ragu. Tapi Mas, aku takut kalau Khadijah tersinggung. Aku tahu dia itu orang baik, tapi siapapun pasti sakit hati kalau tiba-tiba ditanya soal warisan. Dharma memukul meja kecil di depannya, membuat gelas hampir tumpah. Fit, kau ini selalu ragu. Kau mau sampai kapan begini? Apa kau mau lihat anak-anak kita terus pakai baju bekas? Mau lihat dapur terus kosong? Aku ini kepala keluarga, tapi aku juga butuh bantuanmu. Kau satu-satunya yang bisa bicara pada mereka. Nada tegas itu membuat Miftah tak berkutik. Ia hanya menunduk, mengusap matanya yang panas. Hari-hari berikutnya, Miftah mulai menyimpan angan-angan tentang harta warisan itu. Ia membayangkan kalau saja ia mendapat bagian, mungkin bisa melunasi utang pinjaman tetangga, membeli perabot baru, bahkan menyekolahkan anak-anaknya lebih baik. Bayangan itu membuatnya makin gelisah. Setiap kali ia lewat di depan rumah Bu Khadijah, jantungnya berdebar. Ia melihat toko fotokopi yang ramai, mendengar suara mesin berdengung, dan hatinya bertanya-tanya,
Bukankah sebagian dari semua ini juga hakku? Namun jauh di dalam hati kecilnya Miftah masih merasa bersalah. Setiap kali teringat senyum kakaknya, hatinya perih. Kakaknya yang dulu membantunya membayar biaya sekolah. Kakaknya yang sering membawakan beras ketika mereka kesulitan. Kakaknya yang dengan sabar menasehati Dharma agar rajin bekerja. Tapi bisikan suaminya lebih kuat. Dharma tak henti-henti mengulang kata-kata yang sama, seperti mantra gelap yang akhirnya meracuni pikiran Miftah. Dan pada akhirnya, angan-angan itu tumbuh semakin besar, mengalahkan rasa hormat dan kenangan masa lalu. Miftah mulai yakin bahwa ia berhak, bahwa harta peninggalan Ma'aruf seharusnya tidak sepenuhnya jatuh ke tangan Bu Khadijah dan anak-anaknya. Malam itu sebelum tidur ia berbisik pada dirinya sendiri. "Yah, aku juga punya hak. Aku harus berani menanyakannya. Kalau tidak, aku dan keluargaku akan terus hidup miskin." Di sudut kamar, Dharma tersenyum puas melihat istrinya perlahan-lahan terbujuk oleh kata-katanya. Ia tahu, sebentar lagi Miftah akan melakukan apa yang ia inginkan, menuntut bagian warisan dari keluarga almarhum Haji Ma'aruf. Dan dari sinilah, bibit pertengkaran mulai tumbuh, menunggu saatnya pecah menjadi bara api yang akan membakar hubungan keluarga mereka. Hari itu, suasana rumah Bu Khadijah masih dipenuhi aroma wangi bunga setaman. Tepat 40 hari sejak kepergian Haji Ma'aruf, keluarga kecil itu kembali mengadakan tahlilan sederhana. Warga sekitar datang, duduk bersila di ruang tamu dan serambi. Lantunan doa mengalun, menciptakan suasana khidmat yang bercampur rasa duka. Bu Khadijah duduk di pojok ruangan, wajahnya letih tetapi tetap tegar. Di sampingnya ada Bintang dan Bulan, keduanya ikut membaca doa meski mata mereka masih sembab. Setelah acara selesai, para tetangga pulang satu persatu, meninggalkan rumah yang mulai lengang. Namun di saat itu pula, datanglah Miftah. Ia melangkah masuk dengan wajah kaku. Matanya menatap lurus ke arah Bu Khadijah yang sedang membereskan nampan gelas. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam," jawab Khadijah agak terkejut. "Oh Miftah, ayo duduk. Tadi nggak kelihatan pas doa ya?" Miftah tersenyum kaku. "Iya, aku agak telat. Ada urusan di rumah." Awalnya percakapan berjalan biasa. Mereka berbasa-basi sejenak. Namun setelah suasana hening, Miftah mencondongkan tubuhnya. Suaranya lebih pelan tapi tegas. "Khadijah, aku mau tanya sesuatu. Sebenarnya almarhum kakakku meninggalkan warisan apa saja?" Kalimat itu menghantam dada Khadijah seperti batu besar. Tangannya terhenti di atas gelas. Matanya menatap tajam ke arah adik iparnya. "Maksudmu apa, Miftah?" Miftah menghela napas. "Kakang Ma'aruf itu kan punya usaha fotokopi, rumah, mungkin tabungan juga. Aku adiknya. Aku cuma ingin tahu apakah ada bagian untukku." Bulu kuduk Khadijah meremang. Ia merasa seperti disambar petir. Baru 40 hari suaminya pergi, adik iparnya sudah membicarakan harta. Hatinya terasa teriris Miftah. Suara Khadijah bergetar, berusaha menahan amarah. "Almarhum suamiku tidak pernah meninggalkan pesan soal itu. Semua yang ada sekarang hanya cukup untuk membesarkan anak-anaknya, Bintang dan Bulan. Mereka masih sekolah, masih butuh biaya. Apa kamu tega mengambil hak mereka?" Miftah menunduk sesaat, lalu menatap balik dengan wajah keras. "Aku bukan mau merebut Khadijah. Aku hanya menuntut hak. Bukankah dalam hukum waris adik juga punya bagian? Aku pun hidup susah. Apa salah kalau aku berharap sedikit dari peninggalan kakang?" Khadijah berdiri menepuk meja kecil di hadapannya. "Salah Miftah. Salah kalau kamu menanyakannya sekarang. Baru 40 hari kakangmu meninggal, luka kami belum sembuh. Tapi kamu sudah bicara harta. Di mana hatimu? Kakangmu itu meninggal tanpa pesan warisan. Semua yang ada ini bukan untuk diperebutkan, tapi untuk kelangsungan hidup anak-anaknya." Wajah Miftah memerah. Ia menggigit bibir, lalu bersuara lebih tinggi. "Jadi menurutmu aku ini bukan siapa-siapa? Aku ini adiknya Khadijah. Aku juga punya hak. Jangan kira kau bisa kuasai semua sendirian." Suara mereka makin keras. Bintang dan Bulan yang sedang di dapur segera keluar menatap dengan wajah bingung dan cemas. "Ibu? Ada apa?" tanya Bintang. Khadijah mengangkat tangan, memberi isyarat agar anaknya diam. Matanya tetap tertuju pada Miftah. "Kalau kamu merasa berhak Miftah, silakan tanya ke ustaz atau ke pengadilan. Tapi jangan datang ke rumah ini dengan cara seperti ini. Kamu menyakiti hati kami." Miftah berdiri, tubuhnya bergetar menahan emosi. "Kau pikir aku takut? Aku cuma ingin keadilan. Jangan kira aku diam saja. Suamimu memang sudah mati, tapi aku masih hidup. Aku akan tuntut hakku." Tangis Bulan pecah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan.
Tante, kenapa tega bicara begitu? Ayah baru meninggal, kenapa harta yang tante pikirkan? Kata-kata itu sempat membuat Miftah terdiam, tapi hanya sekejap. Hatinya sudah terlalu dipenuhi bisikan suaminya Dharma. Ia memalingkan wajah, tidak sanggup menatap keponakannya. Dengan langkah kasar ia bergegas keluar rumah. Pintu kayu terbanting keras di belakangnya. Di ruang tamu, Khadijah tertegun. Napasnya tersengal, tangannya gemetar menahan amarah bercampur sakit hati. Ya Allah, lirihnya. Kenapa sampai segini cobaanmu? Bintang mendekat memegang bahu ibunya. Sabar Bu, biarkan saja. Jangan diambil hati. Khadijah menoleh ke arah anaknya, matanya basah. Bintang, Bulan, ibu tidak akan biarkan siapapun mengambil hak kalian. Ayahmu kerja keras membangun ini semua untuk kalian. Kita akan jaga baik-baik. Bintang mengangguk, meski wajahnya masih muram. Bulan masih terisak memeluk ibunya erat-erat. Di luar rumah, Miftah berjalan cepat, wajahnya panas. Ia tidak peduli pada tatapan beberapa tetangga yang kebetulan melihatnya. Dadanya penuh dongkol. Berani sekali dia bicara begitu padaku. Seakan-akan aku orang asing, gerutunya. Di kepalanya suara Dharma terngiang lagi. Kau itu adiknya. Jangan mau dibodohi. Semakin ia mengingat itu, semakin hatinya penuh api. Ia merasa direndahkan, diusir tanpa diberi kesempatan. Padahal niatnya hanya meminta hak. Sore itu langit mulai memerah. Burung-burung berterbangan kembali ke sarang. Tapi di hati Miftah, amarahnya justru semakin membara. Ia pulang dengan hati penuh dendam, menyimpan tekad bahwa ia tidak akan diam. Sementara itu di rumah, Khadijah masih duduk lemah. Ia mengusap kepala anak-anaknya, mencoba menenangkan mereka. Maafkan ibu harus membentak tadi. Tapi kalian jangan takut, kita akan tetap kuat. Kita punya Allah. Kita tidak sendirian. Bulan mengangguk dengan mata masih berair. Bu, aku cuma takut kalau nanti tante balik lagi marah-marah. Khadijah menghela napas panjang. Biarlah, kalau dia datang kita hadapi. Tapi kalian jangan ikut campur, ibu yang akan bicara. Malam itu keluarga kecil itu kembali duduk bersama. Meski hati masih terluka, mereka berdoa bersama untuk almarhum Haji Ma'aruf. Doa yang tulus agar arwahnya tenang dan agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan menghadapi segala ujian. Namun dalam hati Khadijah, ia tahu pertengkaran barusan hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Beberapa hari berlalu setelah pertengkaran dengan Miftah. Suasana hati Ibu Khadijah masih diliputi rasa getir. Tetapi ia berusaha menata diri. Setiap pagi, ia membuka toko fotokopi peninggalan almarhum suaminya. Suara mesin yang berderit pelan menjadi penanda hidupnya roda usaha itu. Para pelanggan masih berdatangan. Ada yang menggandakan dokumen sekolah, ada juga yang sekadar meminjam komputer untuk mengetik surata bintang. Dan Bulan sering membantu selepas pulang sekolah. Mereka sudah terbiasa menjaga toko, sementara ibu mereka melayani pelanggan dengan senyum yang ramah. Siang itu, ketika matahari mulai condong ke barat dan jalanan desa tidak terlalu ramai, 5 orang anak kecil berpenampilan lusuh tiba-tiba muncul di depan toko. Baju mereka sobek di sana-sini, wajah berdebu, rambut acak-acakan. Mereka terlihat ragu, hanya berdiri di tepi pintu sambil saling pandang. "Assalamualaikum, Bu," ucap salah satu anak yang paling kecil dengan suara lirih. Khadijah menoleh. Seketika hatinya terenyuh melihat mereka. "Waalaikumsalam. Kalian siapa, Nah?" "Kenapa di sini?" Anak yang lebih besar, tubuhnya agak kurus tapi sorot matanya tajam maju setapak. "Kami pengemis, Bu. Kami lapar. Dari tadi keliling pasar belum dapat makanan. Kami dengar Bu Haji baik hati. Boleh kami minta sedikit sedekah?" Bintang yang sedang duduk di kursi kecil ikut memandang iba. Bulan bahkan mendekat ke ibunya sambil berbisik, "Bu, kasihan. Mereka masih kecil." Khadijah menghela napas panjang, lalu tersenyum lembut. "Masya Allah. Tunggu sebentar ya, Nak." Ia segera masuk ke dapur kecil di belakang toko. Tangannya cekatan menyiapkan nasi hangat, sayur lodeh, dan beberapa potong tempe goreng yang masih tersisa dari makan siang. Tidak lupa ia menambahkan air putih dalam gelas. 5 piring sederhana ditaruhnya di atas meja toko. "Ayo makan di sini. Jangan malu-malu." Mata anak-anak itu berbinar. Mereka langsung duduk bersila di lantai, menyantap makanan dengan lahap. Sesekali mereka menengadah mengucap, "Alhamdulillah," dengan penuh syukur. Bintang dan Bulan ikut membantu menuangkan air ke gelas mereka. Pemandangan itu membuat Khadijah terharu. Selesai makan, anak-anak itu saling pandang. Lalu yang paling besar, yang tadi tampak paling berani, berbicara. "Terima kasih banyak.
Haji saya dulu, saya paling tua di antara mereka. Kalau bukan karena kebaikan ibu, kami mungkin masih kelaparan di jalan. Khadijah menepuk bahu anak itu dengan penuh kasih. Tidak usah berterima kasih berlebihan, nah. Semua rezeki ini milik Allah. Ibu hanya perantara. Dulu menunduk, lalu berkata lagi, kali ini lebih lirih. Tapi saya ingin berdoa untuk ibu. Semoga Allah selalu jaga kesehatan ibu, lancarkan rezeki ibu dan kuatkan ibu menjaga anak-anak. Kalimat itu menusuk hati Khadijah. Ia hampir meneteskan air mata mendengar doa tulus dari seorang anak jalanan yang bahkan tidak punya apa-apa. Masya Allah, gumam Khadijah, mengusap kepala dulu. Doamu sangat berharga, nah. Doa anak yatim itu mustajab. Sore itu, sebelum pulang, Khadijah mengeluarkan beberapa potong pakaian bekas milik Bintang dan Bulan yang masih layak pakai. Ia menyerahkannya kepada anak-anak itu. Ini ada baju untuk kalian. Meski bukan baru, tapi semoga bisa membuat kalian lebih nyaman. Mereka menerimanya dengan mata berbinar. Yang paling kecil bahkan langsung memeluk baju itu erat-erat seakan mendapat hadiah paling berharga. Setelah itu Khadijah duduk bersama mereka sebentar, ingin mengenal lebih jauh. Kalau boleh tahu kalian tinggal di mana? Orang tua kalian di mana, nah? Duluh menunduk sebentar, lalu menghela napas. Saya dulu anak orang kaya, Bu. Ayah saya punya usaha besar, dan saya sempat masuk pesantren tahfiz. Tapi setelah ayah dan ibu meninggal, semua harta dikuasai oleh paman. Saya diusir, tidak diakui lagi. Sejak itu saya hidup di jalan merawat adik-adik kecil ini. Khadijah terdiam, hatinya terguncang. Ia menatap wajah kurus anak itu yang menyimpan sisa-sisa kewibawaan, meski hidupnya sudah terpuruk. Ya Allah, sabarnya kamu, nak, lirih Khadijah. Meski diuji begitu berat, kamu masih bisa menjaga adik-adikmu. Dulu menatap Khadijah dengan mata berkaca-kaca. Saya hanya percaya satu, Bu. Kalau kita masih mau berdoa, Allah pasti dengar. Walau kadang jawabannya tidak langsung. Kata-kata itu membuat Khadijah makin ternyuh. Ia meraih tangan Dulu, menggenggamnya erat. Tetaplah pegang itu, nah. Jangan pernah berhenti berdoa. Allah akan bukakan jalan yang terbaik untukmu. Menjelang maghrib, anak-anak itu pamit. Kami harus kembali ke tempat biasa, Bu. Besok kami mungkin datang lagi. Bukan untuk minta makan, tapi sekadar menyapa. Khadijah tersenyum. Datanglah kapan saja. Rumah dan toko ini terbuka untuk kalian. Bintang dan Bulan melambai ketika kelima anak itu berjalan pergi. Wajah mereka cerah, seolah mendapat energi baru dari kasih sayang yang tulus. Malamnya, setelah sholat Isya, Khadijah duduk di ruang tengah bersama kedua anaknya. Ia masih memikirkan pertemuan tadi. Bintang, Bulan, kalian lihat tadi? Anak-anak kecil itu, mereka lebih susah dari kita. Bulan mengangguk. Iya, Bu, aku kasihan lihat mereka. Tapi aku juga senang bisa bantu. Bintang menambahkan. Aku kagum sama Kak Duloh, Bu. Dia masih kecil, tapi berani tanggung jawab jagain adik-adiknya. Khadijah tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Benar, nak, itu jadi pelajaran buat kita. Walau hidup kita diuji, jangan sampai kehilangan kasih sayang dan rasa syukur. Malam itu, Khadijah menutup hari dengan doa panjang. Ia memohon agar Allah memberi kekuatan pada dirinya untuk membesarkan Bintang dan Bulan, sekaligus berharap agar anak-anak jalanan seperti Duloh diberi jalan keluar dari kesulitan. Di langit yang sunyi, bulan purnama menggantung, menyinari desa dengan cahaya lembut. Khadijah merasa, meski banyak orang yang iri dan berusaha menjatuhkannya, Allah selalu menitipkan pengingat lewat orang-orang sederhana. Doa tulus dari anak-anak yatim yang tak punya apa-apa, tapi justru memberi ketenangan yang luar biasa. Dan sejak hari itu, Khadijah bertekad, toko fotokopi bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga menjadi jalan berbagi rezeki. Sebab ia percaya, setiap tangan yang memberi dengan ikhlas akan selalu dibalas oleh Allah dengan cara yang tak terduga. Di desa itu, sosok Kiai Sahid sudah dikenal luas. Ia bukanlah ulama yang memiliki pondok pesantren besar atau santri beratus-ratus jumlahnya. Kehidupannya sederhana, rumahnya pun hanya berupa bangunan kayu berlantai semen. Namun di balik kesederhanaan itu, ia memiliki hati yang lapang. Ia rela menampung anak-anak yang tidak punya tempat tinggal, termasuk pengemis kecil seperti Duloh dan kawan-kawannya. Setiap sore, setelah salat asar, halaman rumah Kiai Sahid ramai oleh suara tawa anak-anak. Mereka duduk di tikar pandan, membawa mushaf lusuh, belajar membaca Al-Quran dengan penuh semangat. Meskipun pakaian mereka compang-camping,
Wajah mereka tampak bersinar ketika melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Alif, bab, tab. Suara kecil-kecil itu bersahutan. Kiai Sahid tersenyum, menepuk bahu salah satu anak. Bagus nak, jangan terburu-buru. Baca pelan biar jelas. Ingat setiap huruf yang kalian baca itu bernilai pahala. Anak-anak itu mengangguk. Mereka tahu, meski perut sering lapar, hati mereka bisa kenyang dengan ilmu yang diberikan Kiai Sahid. Duloh adalah yang paling rajin. Usianya sekitar 15 tahun, lebih tua dibanding adik-adiknya. Ia sudah hafal beberapa juz Al-Quran dari pesantren lamanya. Kini, ia membantu Kiai Sahid mengajarkan dasar-dasar mengaji pada anak-anak yang lebih kecil. Suatu sore, setelah pengajian selesai, Kiai Sahid duduk bersama Duloh di serambi rumah. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah selepas hujan. Duloh, ujar Kiai Sahid, kau anak yang cerdas. Seandainya keadaanmu berbeda, mungkin sekarang kau sudah jadi hafiz besar. Tapi ingat nak, ujian hidup ini bukan untuk melemahkanmu. Justru untuk menguatkanmu. Duloh menunduk menggenggam ujung sarungnya. Saya sering merasa lemah, Kiai. Terkadang iri lihat teman-teman saya dulu yang masih di pesantren bisa terus belajar. Saya hanya bisa ngemis di jalan, menjaga adik-adik. Kiai Sahid menepuk pundaknya dengan penuh kasih. Jangan pernah merasa hina, nak. Allah tidak menilai dari harta atau kedudukan. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Kau menjaga adik-adikmu itu jihadmu. Kau masih berpegang pada Al-Quran. Itu bekal terbesarmu. Percayalah Allah tidak akan meninggalkanmu. Mata Duloh berkaca-kaca. Ia terdiam, namun hatinya merasa lebih ringan. Meski begitu, Kiai Sahid sendiri bukan tanpa kesulitan. Ia hidup dari hasil sawah kecil warisan orang tuanya. Penghasilan itu seringkali habis hanya untuk makan sehari-hari bersama anak-anak yang ia tampung. Untuk biaya sekolah, itu hampir mustahil. Ia pernah mencoba mengajukan bantuan ke pemerintah desa, namun proses panjang dan rumit membuatnya kecewa. Banyak pejabat desa hanya menanggapinya dengan senyum formal tanpa tindak lanjut nyata. Namun, Kiai Sahid tidak patah arang. Baginya yang paling penting adalah anak-anak itu punya tempat berteduh dan tidak lagi tidur di empran toko atau pasar. Ia membagi rumahnya yang kecil menjadi 2 bagian. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk mereka. Malam-malam di rumah itu selalu hangat, meski kadang harus berbagi selimut tipis. Suatu malam, setelah sholat Isya berjamaah, Kiai Sahid duduk di ruang tengah. Anak-anak sudah tertidur, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Ia menatap lampu minyak yang redup, lalu menghela napas. Ya Allah, doanya lirih. Hamba ini lemah. Hamba ini fakir, tapi jangan biarkan anak-anak ini tersia-sia. Bukakan jalan agar mereka bisa hidup layak. Jika bukan dengan harta, biarlah engkau cukupkan mereka dengan ilmu dan iman. Air mata menetes di pipinya. Namun ia dan tersenyum. Baginya bersedih terlalu lama bukan pilihan. Besok pagi ia harus kembali tersenyum menyambut anak-anak itu. Keesokan harinya saat anak-anak sedang bermain di halaman, Bu Khadijah datang. Ia membawa beberapa bungkus nasi dan pakaian bekas. Assalamualaikum Kiai, sapanya. Waalaikumsalam Bu Haji, jawab Kiai Sahid sambil berdiri menyambut. Silakan masuk. Maaf, rumah saya sederhana sekali. Khadijah tersenyum ramah. Justru kesederhanaan inilah yang membuat hati tenang, Kiai. Saya bawakan sedikit makanan untuk anak-anak. Semoga bermanfaat. Anak-anak bersorak gembira melihat bungkusan itu. Mereka segera duduk rapi, menanti pembagian. Kiai Sahid menatap Khadijah penuh rasa terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan ibu berkali lipat. Anak-anak ini seringkali hanya makan seadanya. Bantuan seperti ini sungguh meringankan. Khadijah menunduk rendah hati. Jangan sebut bantuan, Kiai. Ini hanya titipan rezeki dari Allah. Saya hanya ingin berbagi. Lagi pula saya merasa tenang bisa dekat dengan anak-anak yatim. Doa mereka itu mustajab. Duloh yang duduk di sudut ikut bicara. Benar Bu Haji, saya selalu doakan ibu setiap malam. Semoga usaha fotokopi ibu makin ramai dan ibu selalu sehat. Khadijah tertegun. Doa tulus itu membuat dadanya hangat. Amin. Terima kasih, Hena. Hari demi hari hubungan Khadijah dengan Kiai Sahid semakin erat. Kadang, ketika usahanya sepi, Khadijah menyempatkan diri mampir untuk ikut mengajari anak-anak membaca atau sekadar mendengarkan hafalan mereka. Bagi Khadijah, kehadiran Kiai Sahid dan anak-anak itu seperti cahaya yang mengurangi kesepiannya setelah ditinggal suami.
Ia merasa dengan berbagi, hatinya jauh lebih kuat menghadapi segala ujian hidup. Sementara itu bagi Kiai Sahid, dukungan dari Khadijah adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Meski bantuan itu tidak banyak, tapi cukup untuk menyalakan semangat agar ia terus berjuang mendidik anak-anak jalanan itu. Malam kembali turun, anak-anak sudah lelap, hanya suara serangga yang menemani. Kiai Sahid duduk di serambi, menatap langit penuh bintang. Ia teringat wajah-wajah polos anak-anak yang tertidur pulas di balik dinding tipis rumahnya. Ya Allah, bisiknya. Jika engkau takdirkan aku hanya punya sedikit rezeki, aku rela. Asal anak-anak ini kelak bisa menjadi orang yang beriman dan berguna. Itu sudah cukup bagiku. Doa itu melayang ke langit malam, sementara hatinya penuh keyakinan. Setiap usaha kecil yang ia lakukan, setiap suap nasi yang ia bagi, dan setiap huruf Al-Quran yang ia ajarkan, pasti tercatat sebagai amal yang tidak sia-sia. Dan begitulah, meski hidupnya serba kekurangan, Kiai Sahid tetap menjadi penopang bagi anak-anak terlantar di desanya. Sosok sederhana yang tanpa pamrih, yang kelak akan berperan besar dalam perjalanan hidup Bu Haji Khadijah. Ketika badai ujian benar-benar datang menghampiri, Miftah semakin lama semakin tidak tenang. Sejak pertengkaran terakhir dengan Bu Khadijah, pikirannya dipenuhi rasa iri dan dengki. Setiap kali ia melewati toko fotokopi milik kakak iparnya itu, dadanya terasa sesak. Ia melihat pelanggan masih datang silih berganti, seolah usaha itu tidak pernah kekurangan. Di rumah, ia sering menggerutu di hadapan suaminya. Lihatlah Bang, Khadijah itu masih saja enak hidupnya. Pelanggannya ramai, uangnya pasti banyak. Sedangkan kita, hutang menumpuk, makan pun pas-pasan. Suaminya yang memang terkenal licik hanya mengangguk pelan. Ya, karena dia tidak mau berbagi. Harusnya kau dapat bagian dari peninggalan almarhum kakakmu. Tapi Khadijah terlalu rakus. Kata-kata itu menambah bara di hati Miftah. Rasa cintanya pada mendiang kakaknya seakan tertutup oleh ambisi dan bujuk rayu sang suami. Malam-malamnya dipenuhi dengan mimpi buruk. Ia melihat bayangan Khadijah tertawa bahagia, sementara dirinya terpuruk dalam kemiskinan. Hingga akhirnya, suatu sore ia mengambil keputusan yang kelak akan membawa petaka. Dengan membawa selembar foto Bu Khadijah, Miftah pergi ke sebuah rumah terpencil di pinggir desa. Rumah itu dikenal sebagai tempat tinggal seorang dukun tua bernama Kiranu. Rumah Kiranu tampak menyeramkan. Halamannya dipenuhi pohon bambu runcing yang bergemerisik ditiup angin. Dari kejauhan suara burung hantu terdengar panjang, menambah kesan angker. Miftah menggenggam erat foto di tangannya, jantungnya berdebar kencang. Assalamualaikum, panggilnya pelan dari luar. Pintu kayu yang reot itu terbuka dengan berderit. Seorang lelaki tua berambut panjang kusut, wajah dipenuhi keriput, muncul sambil menenteng dupa yang masih mengepulkan asap. Matanya tajam menatap Miftah. Waalaikumsalam. Siapa kau dan apa maumu datang malam-malam begini? Suara Kiranu serak, tapi mengandung wibawa mistis. Miftah menelan ludah. Saya ingin minta tolong Kiai. Ada seseorang yang membuat hidup saya tertekan. Saya ingin dia jatuh sakit, usahanya hancur, biar dia tidak sombong lagi. Kiranu mengangkat alis lalu duduk di kursi bambu. Siapa orang itu? Dengan tangan gemetar, Miftah menyerahkan foto Bu Khadijah. Namanya Khadijah, istri almarhum Haji Ma'aruf. Dia terlalu kaya, tidak mau berbagi warisan. Saya ingin dia merasakan penderitaan. Kiranu menerima foto itu, menatap lama seolah membaca sesuatu di dalamnya. Wajahnya teduh, tapi setiap orang punya celah. Kau yakin ingin ini dilakukan? Sekali jalan, tidak bisa ditarik kembali. Miftah menggenggam sarungnya erat-erat, mencoba menyingkirkan keraguannya. Saya yakin Kiai, lakukanlah. Saya tidak peduli apapun akibatnya. Kiranu tersenyum tipis lalu berdiri. Ia menyalakan dupa lebih banyak, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat. Di hadapannya sebuah kendi berisi air hitam pekat diletakkan di lantai, bersama beberapa jarum panjang, kembang 7 rupa, dan seekor ayam hitam yang diikat kakinya. Ritual pun dimulai. Kiranu membaca mantera panjang, suaranya berat seperti datang dari perut bumi. Jarum-jarum itu ditusukkan ke foto Bu Khadijah satu persatu, sambil sesekali memercikan air hitam ke atasnya. Ayam hitam itu disembelih, darahnya diteteskan ke kendi, lalu dioleskan ke foto. Dengan ini tubuhnya akan melemah. Nafasnya berat, badannya panas, rezekinya seret. Dia akan sakit tanpa sebab, dan perlahan usahanya akan hancur. Gumam Kiranu. Miftah menahan napas, antara ngeri dan lega.
Saat ritual selesai, Kiranu menatapnya tajam. Pulanglah. 3 hari lagi kau akan mendengar kabarnya. Benar saja. 3 hari kemudian Bu Khadijah mulai merasakan tubuhnya tidak enak. Awalnya hanya pilek biasa. Ia bersin-bersin sepanjang hari, tenggorokannya gatal. Mungkin masuk angin, pikirnya. Ia hanya meminum obat warung, berharap cepat sembuh. Namun bukannya membaik, sakit itu malah semakin menjadi. Hidungnya terus berair, kepalanya berat, badannya panas dingin bergantian. Bintang dan Bulan mulai khawatir melihat kondisi ibunya. Bu, besok kita ke puskesmas ya. Jangan dibiarkan begini terus, kata Bintang. Khadijah mengangguk lemah. Ia mencoba toko fotokopi, tapi tenaga semakin terkuras. Kadang ia terpaksa duduk di kursi sambil terbatuk-batuk, sementara Bulan melayani pelanggan. Hari keempat, sakit pilek itu semakin aneh. Obat dari puskesmas tidak memberikan perubahan. Justru tubuh Khadijah semakin lemah, seolah ada beban berat yang menekan dari dalam. Bulan sering menangis diam-diam di kamar, melihat ibunya terbaring pucat. Bintang mencoba menguatkan adiknya, meski dalam hati ia juga diliputi rasa takut. Tenang Bulan, ibu pasti sembuh. Kita harus kuat, ucapnya sambil menggenggam tangan sang adik. Tapi Khadijah sendiri mulai merasakan kejanggalan. Setiap malam ia bermimpi buruk. Ada bayangan hitam berdiri di ujung ranjang, menatapnya dengan mata merah menyala. Tubuhnya terasa kaku, sulit bergerak. Ya Allah, lirihnya suatu malam. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Sementara itu, di rumahnya Miftah diam-diam tersenyum ketika mendengar kabar dari tetangga bahwa Khadijah jatuh sakit. Bagus, gumamnya lirih. Biar dia tahu rasanya menderita. Biar hancur semua yang dia banggakan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sedikit kegelisahan yang ia abaikan. Sebab meski rasa iri telah menutup akal sehatnya, suara kecil nurani masih berbisik, mengingatkannya bahwa jalan yang ia tempuh adalah jalan gelap penuh dosa. Tapi Miftah memilih menutup telinga. Ia tidak tahu bahwa perbuatan yang ia lakukan tidak hanya akan membawa celaka bagi Khadijah, tetapi juga baginya sendiri. Hari-hari terasa semakin berat bagi Bu Khadijah dan kedua anaknya. Sudah 1 minggu penuh tubuhnya dilanda sakit yang aneh. Pilek dan demam yang awalnya terlihat sepele, kini menjelma menjadi penderitaan yang tak masuk akal. Pagi itu, ketika Bintang menyiapkan air hangat untuk ibunya, ia dikejutkan oleh suara jeritan lirih dari kamar. Bintang! Bulan! Suara ibunya memanggil panik. Mereka berdua segera berlari masuk. Betapa terperanjatnya mereka ketika melihat wajah ibunya yang pucat pasi, dengan darah mengalir dari hidung. Namun bukan hanya darah, melainkan gumpalan kecil putih bergerak-gerak ikut keluar bersama cairan merah itu. Ya Allah, Belatong! Bulan menjerit histeris sambil menutup mulutnya. Bintang langsung mengambil kain bersih, mencoba menghentikan darah itu. Bu, tenang Bu, jangan panik! Ujarnya dengan suara gemetar, tapi ia sendiri hampir tidak kuat melihat pemandangan mengerikan itu. Belatung-belatung kecil terus merayap keluar dari lubang hidung Khadijah, jatuh ke bantal dan lantai. Bau busuk menyengat memenuhi kamar membuat perut Bulan mual. Anakku, apa yang terjadi padaku? Ya Allah, apa dosaku sampai aku diberi cobaan seperti ini? Tangis Khadijah pecah. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Kedua anaknya benar-benar berperan ganda, sebagai pelayan rumah, penjaga ibu, dan juga penopang semangat. Warung fotokopi terpaksa ditutup. Pelanggan yang biasa antre di depan, kecewa karena pintu toko selalu terkunci. Kasihan ya Bu Khadijah. Warungnya kok tutup terus, bisik salah seorang warga di warung kopi. Iya, padahal biasanya ramai sekali. Sekarang orang-orang malah pergi ke desa seberang buat fotokopi. Kalau lama-lama begini, bisa bangkrut juga usahanya. Sahut yang lain. Desas-desus itu makin lama makin meluas. Ada yang bersimpati, tapi tak sedikit yang bergosip dengan nada meremehkan. Siapa tahu dia kena kutukan. Hatinya kan keras waktu ditanya soal warisan, bisik tetangga yang iri. Namun bagi Bintang dan Bulan, mereka tidak peduli dengan omongan orang. Yang mereka tahu, ibu mereka kini sedang berjuang di antara sakit dan harapan hidup. Suatu malam kondisi Khadijah semakin parah. Darah bercampur belatung keluar tanpa henti. Bintang panik, ia berlari keluar rumah memanggil tetangga terdekat. Pak, Bu, tolong. Ibu saya makin parah. Beberapa tetangga datang membawa air bersih dan kain lap. Mereka mencoba membantu, meski wajah-wajah mereka pucat ketakutan. Belatung yang terus merayap keluar membuat sebagian orang menutup hidung dan mundur. Astagfirullah. Penyakit apa ini? Baru kali ini aku lihat orang sakit seperti ini,
gumam seorang tetua kampung. Bulan duduk di samping ibunya, memeluk erat tubuh Khadijah yang bergetar lemah. Air matanya tak berhenti mengalir. Sabar ya, Beh. Jangan menyerah. Kami di sini untuk ibu. Khadijah hanya bisa menangis. Setiap kali ia mengangkat wajah, ada darah menetes di pipinya. Ya Allah, lindungilah anak-anakku. Jangan biarkan mereka menderita seperti aku. Doa lirih itu keluar dengan suara terbata. Malam itu, setelah semua orang pulang, Bintang mencoba mencari jawaban. Ia duduk sendirian di beranda, menatap langit malam. Bulan duduk di sampingnya masih terisak, "Bang, kenapa ibu bisa sakit seperti ini? Kenapa penyakitnya aneh sekali?" Tanya Bulan. Suaranya penuh ketakutan. Bintang menghela napas berat. "Entahlah, Bulan. Aku juga bingung. Rasanya ini bukan penyakit biasa. Obat puskesmas tidak mempan, malah makin parah. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat yang menyerang ibu." Bulan menggenggam tangan kakaknya. "Apa ini? Santet, Bang?" Pertanyaan itu membuat Bintang terdiam lama. Kata santet memang sudah beredar di telinga mereka. Beberapa tetangga yang membisikkan dugaan serupa. Tapi dia sendiri hitam buat menempelkan. "Aku tidak tahu, Bulan. Tapi kita harus tetap berdoa. Allah pasti punya jalan untuk kita," jawabnya akhirnya. Di dalam kamar, Khadijah berusaha tetap bertahan. Meski tubuhnya semakin lemah, ia terus berdoa. Dalam kesendirian ia sering berbicara lirih, seperti mencurahkan isi hati langsung kepada Allah. "Ya Allah, aku tahu Engkau tidak pernah memberi cobaan di luar batas kemampuan hamba-Mu. Jika ini ujian, berikanlah aku kekuatan. Jangan biarkan aku meninggalkan anak-anakku dalam keadaan terpuruk. Jangan biarkan usaha peninggalan suamiku hancur sia-sia." Air matanya menetes, bercampur dengan darah di wajah. Setiap kali belatung keluar dari hidung, ia merasa jijik dan putus asa. Namun hatinya terus berpegang pada doa. Sementara itu Miftah diam-diam mendengar kabar tentang penderitaan Khadijah. "Sudah kuduga, santet itu manjur," gumamnya di rumah. Bibirnya tersenyum, tapi di balik senyum itu ada kegelisahan kecil. Suaminya menepuk bahunya. "Baguslah, biarkan dia merasakan balasan. Sekarang kita tinggal tunggu waktunya, pasti usahanya hancur." Namun jauh di dalam hati, Miftah merasa tidak sepenuhnya bahagia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa santet yang ia minta akan membuat iparnya menderita separah itu. Bayangan wajah Khadijah yang meneteskan darah dan belatung seakan muncul dalam mimpi buruknya. Tapi rasa iri dan nafsu harta membuatnya tetap keras hati. Itu resikonya kalau pelit. Harusnya dia bagikan warisan, semua tidak akan begini, katanya dalam hati, berusaha menenangkan rasa bersalah yang sesekali datang. Hari-hari berikutnya, penderitaan Khadijah tidak kunjung mereda. Warung fotokopi benar-benar tutup. Meja dan mesin fotokopi berdebu, kertas-kertas berserakan, dan suara ramai pelanggan kini hanya tinggal kenangan. Bintang kadang melihat dari jendela, orang-orang yang dulu sering datang kini berjalan menuju desa sebelah. Ia tahu jika terlalu lama dibiarkan, usaha mereka akan hilang. Tapi ia tak tega meninggalkan ibunya terlalu lama untuk menjaga toko. "Tak apa, Bulan, biarlah sementara. Yang penting ibu sembuh dulu. Rezeki bisa dicari, tapi ibu hanya satu," ucapnya tegar. Meski hatinya ikut perih, di dalam hati, keduanya hanya ingin satu hal, melihat ibunya kembali sehat, tersenyum, dan bisa berdiri lagi. Malam demi malam mereka lewati dengan doa. Tangis Bulan selalu terdengar lirih setiap habis sholat. Sementara Bintang diam-diam menguatkan hati, bertekad mencari pertolongan lain jika keadaan tidak kunjung membaik. Dan Khadijah, meski tubuhnya lemah, masih mampu merapatkan kedua tangannya dalam doa. "Ya Allah, selamatkanlah aku demi anak-anakku." Hari mulai sore ketika langit desa dipenuhi cahaya oranye yang merona indah. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Namun di balik ketenangan itu ada seorang anak pengemis bernama Duloh yang tampak gusar. Ia berjalan tergesa-gesa di jalan tanah, sambil sesekali menengok ke belakang seakan mengejar waktu. Seorang temannya, Rashid, sudah terbaring lemah sejak 2 hari terakhir. Demam tinggi mengguncang tubuhnya. Wajahnya pucat, bibirnya kering dan nafasnya pendek-pendek. Mereka hanya memiliki sedikit makanan, apalagi uang untuk membeli obat di warung. Duloh, meski hidup sebagai pengemis, memiliki hati yang lembut. Ia tak tahan melihat sahabat kecilnya itu menahan sakit. Kalau terus begini, Rashid bisa tambah parah, gumamnya, menahan resah. Lalu terlintaslah di pikirannya sosok Bu Haji Khadijah, perempuan berhati baik yang beberapa kali memberinya makanan dan pakaian. Toko fotokopinya kini tampak sepi.
Tapi Duloh yakin keluarga itu masih menyimpan kebaikan di dalam hati. Dengan harapan tipis, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di depan toko fotokopi, Duloh menelan ludah. Ia melihat pintu kayu setengah terbuka. Tidak seramai dulu saat orang-orang antre untuk fotokopi atau mengetik dokumen. Sunyi. Hanya ada suara mesin tik tua yang sudah lama tidak digunakan. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu. "Assalamualaikum." Suaranya pelan, ragu-ragu. Seorang remaja lelaki keluar dari balik meja kasir. Wajahnya terlihat letih, matanya sedikit sayu. Dialah Bintang, anak sulung Bu Khadijah. "Waalaikumsalam." "Oh, Duloh. Ada apa datang ke sini?" tanya Bintang sambil tersenyum tipis. Duloh menunduk. Kedua tangannya menggenggam erat kain lusuh yang menutupi tubuhnya. "Maaf, Bang. Saya datang bukan untuk fotokopi. Saya mau minta tolong. Teman saya sakit, demamnya tinggi. Kami nggak punya uang buat beli obat. Apa saya bisa pinjam sedikit uang?" Bintang terdiam sejenak. Wajahnya menegang seakan harus membuat keputusan besar. Ya, sorry, betul kondisi keluarganya sendiri sedang terpuruk. Warung fotokopi nyaris bangkrut karena lama tutup. Ibunya masih sakit, bahkan semakin parah. Semua tabungan sudah terkuras untuk berobat. Namun ketika melihat mata Duloh yang penuh harap, Bintang merasakan sesuatu menusuk hatinya. Ia teringat pesan almarhum ayahnya, Haji Ma'ruf. "Kalau ada orang meminta tolong, bantu semampumu. Jangan biarkan mereka pulang dengan tangan hampa." Bintang menarik napas panjang, lalu melangkah ke laci di bawah meja kasir. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang yang tersisa. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli obat warung. "Ini loh, ambil saja. Untuk obat temanmu." Duloh terbelalak. "Tapi Bang, ini uang abang. Saya cuma pinjam. Nanti kalau ada rezeki saya kembalikan." Bintang tersenyum samar. "Anggap saja sedekah dari keluarga kami. Kamu nggak perlu pikirkan pengembalian. Yang penting temanmu cepat sembuh." Mata Duloh berkaca-kaca. Ia menggenggam uang itu erat-erat, lalu menunduk hormat. "Terima kasih, Bang." "Terima kasih banyak. Allah pasti membalas kebaikan abang dan keluarga. Semoga ibu abang cepat sembuh." Ucapan itu membuat Bintang tersentak. Ia mengangkat wajah menatap Duloh lekat-lekat. "Kamu tahu loh, ibu saya memang sedang sakit. Sakitnya aneh. Sudah berminggu-minggu tapi tidak kunjung sembuh. Malah semakin parah." Duloh mengernyit. "Sakit aneh bagaimana, Bang?" Bintang menelan ludah. Bibirnya bergetar ketika menjawab. "Dari hidung ibu keluar darah. Bahkan ada belatung. Dokter tidak tahu penyebabnya." Kami benar-benar bingung. Mendengar itu, tubuh Duloh merinding. Ia bukan anak yang tahu banyak soal penyakit, tapi ia pernah mendengar cerita dari orang-orang jalanan tentang santet dan penyakit kiriman. Dalam hati kecilnya, ia menduga Bu Khadijah mungkin sedang terkena hal serupa. Namun ia tak berani mengatakan dengan gamblang. Ia hanya menatap Bintang dengan prihatin. "Saya doakan ibu abang diberi kesembuhan oleh Allah. Percayalah, doa anak yatim dan orang miskin itu didengar Allah. Saya akan selalu mendoakan beliau." Setelah berpamitan, Duloh berlari kecil menuju tempat tinggalnya bersama anak-anak pengemis lainnya. Sesampainya di sana, ia segera menyerahkan uang itu untuk membeli obat di warung dekat pasar. Rashid yang masih terbaring lemah diberinya obat, lalu ditutup dengan selimut tipis. Anak-anak lain menatap Duloh penuh kekaguman. "Loh, kamu dapat uang dari mana?" tanya seorang bocah kecil bernama Wati. Duloh tersenyum lelah. "Dari toko Bu Haji Khadijah." Bintang yang kasih. Mereka baik, padahal keluarganya sedang susah. Anak-anak itu saling pandang. Wajah mereka penuh rasa syukur. "Kalau begitu kita harus doakan Bu Haji Khadijah juga. Semoga beliau cepat sembuh." Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, mereka duduk melingkar. Duloh memimpin doa sederhana, memohon agar Allah memberi kesehatan kepada Bu Khadijah dan keluarganya. Suara mereka lirih, namun penuh ketulusan. Sementara itu, di toko fotokopi, Bintang kembali menutup laci kosong. Ia duduk termenung, memikirkan kondisi ibunya. Bulan masuk ke ruang toko membawa segelas air. "Bang, tadi aku lihat ada anak kecil keluar dari toko." "Siapa dia?" tanyanya. "Duloh. Dia minta tolong, temannya sakit." "Aku kasih uang sedikit buat beli obat," jawab Bintang jujur. Bulan terkejut. "Tapi, Bang, uang kita tinggal segitu. Kalau bayas habis bagaimana untuk beli kebutuhan besok?" Bintang menatap adiknya lalu berkata dengan tenang, "Aku ingat pesan Bapak. Selama kita masih bisa membantu orang lain, lakukanlah. Rezeki itu Allah yang atur, Bulan. Jangan takut habis. Kita sudah lakukan yang benar." Bulan terdiam. Air matanya tiba-tiba menetes. Ia memeluk kakaknya erat-erat.
Semoga Allah benar-benar menolong kita, Bang. Aku sudah lelah lihat ibu menderita seperti ini. Bintang mengangguk pelan. Dalam hati ia pun menaruh harapan yang sama. Sampai temisa kamar malam kian larut. Di kamar yang remang, Bu Khadijah berbaring dengan tubuh lemah. Ia mendengar percakapan kedua anaknya dari balik dinding. Meski samar, kata-kata mereka cukup jelas. Air mata menetes di sudut matanya. Ya Allah, anak-anakku begitu tabah. Mereka rela berbagi meski keadaan kami serba sulit. Jangan biarkan mereka patah semangat. Jika ada pertolonganmu, kirimkanlah lewat siapapun yang kau kehendaki. Hatinya merasa sedikit lebih ringan. Ada doa yang mengalir dari mulut anak-anak pengemis. Ada kesetiaan dari bintang dan bulan. Dan di balik semua itu, Khadijah masih percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Sore itu, setelah membeli obat untuk Rashid, Duloh tidak langsung pulang. Hatinya masih gelisah memikirkan keadaan Bu Haji Khadijah. Wajah pucat perempuan itu, cerita bintang tentang darah dan belatung, terus terbayang-bayang. Kalau terus dibiarkan, bisa saja Bu Haji meninggal, gumam Duloh sambil menggigit bibirnya. Dalam benaknya terlintas satu nama, Kiai Sahid. Sosok alim yang selama ini menampung anak-anak jalanan seperti dirinya. Kiai itu tidak hanya memberikan tempat tinggal dan makanan, tapi juga doa, pengajaran mengaji dan nasihat kehidupan. Duloh yakin, jika ada orang yang bisa membantu Bu Khadijah, maka orang itu adalah Kiai Sahid. Dengan langkah mantap, ia menuju surau kecil tempat Kiai Sahid biasa mengajar. Saat tiba, ia melihat Kiai Sahid sedang duduk bersila, dikelilingi beberapa anak, mengajarkan bacaan surat Al-Fatihah. Suaranya tenang, wajahnya bersinar dengan wibawa seorang alim. Begitu pengajian selesai, Duloh menghampiri. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Duloh. Ada apa nak? Wajahmu tampak cemas, jawab Kiai Sahid lembut. Duloh menunduk mencoba menahan getaran suaranya. Kiai, saya mau minta tolong. Bu Haji Khadijah sakit. Sakitnya aneh Kiai. Dari hidungnya keluar darah, bahkan belatung. Mendengar itu Kiai Sahid terkejut. Ia mengelus janggut putihnya menatap Duloh penuh perhatian. Innalillahi. Ini jelas bukan penyakit biasa. Baiklah, besok pagi kita ke rumah Bu Haji. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Duloh menemani Kiai Sahid menuju rumah Bu Khadijah. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh bintang dan bulan. Wajah kedua remaja itu penuh harap. Mata mereka sembab karena kurang tidur. Assalamualaikum, sapa Kiai Sahid. Waalaikumsalam. Kiai, jawab bintang sambil menjabat tangan sang Kiai. Terima kasih sudah datang. Ibu kami sudah lama sakit, tapi tidak sembuh-sembuh. Mereka pun mempersilakan masuk. Di dalam kamar Bu Khadijah terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus dan napasnya tersengal. Melihat kedatangan Kiai Sahid, air matanya menetes. Kiai, tolong saya. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Kiai Sahid duduk di sampingnya, lalu menutup mata sebentar, seolah memusatkan hati. Insya Allah Bu Haji, dengan izin Allah penyakit ini bisa sembuh. Tapi kita harus sabar dan yakin, ia lalu memulai ruqyah. Ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan dengan lantang namun penuh kelembutan. Suara itu bergema memenuhi kamar, menciptakan suasana yang berbeda. Saat ayat-ayat mengalun, tubuh Bu Khadijah bergetar hebat. Ia mengerang kesakitan, tangannya mencengkeram selimut kuat-kuat. Dari hidungnya kembali keluar darah, bercampur cairan hitam pekat. Bulan menjerit kecil, tapi bintang menenangkannya. Sabar Bulan. Ini bagian dari proses penyembuhan. Kiai Sahid terus melanjutkan bacaan, sesekali meniupkan doa ke arah air putih yang sudah disiapkan. Air itu kemudian diberikan kepada Bu Khadijah untuk diminum. Ruqyah tidak berhenti hanya sekali. Keesokan harinya Kiai Sahid dan Duloh datang kembali. Proses itu diulang. Bacaan ayat demi ayat terus diperdengarkan. Setiap kali ruqyah, reaksi berbeda muncul. Kadang Bu Khadijah muntah cairan hitam, kadang tubuhnya kejang, kadang ia menangis terseduh-seduh tanpa sebab. Hari berganti hari, hingga 15 hari lamanya. Selama itu pula bintang dan bulan tak pernah absen menemani. Duloh juga sering datang, meski harus meninggalkan aktivitasnya, karena hatinya ingin terus membantu orang yang dulu pernah menolongnya. Dan pada hari ke-15, keajaiban itu datang. Pagi itu, setelah ruqyah selesai,
Wajah Bu Khadijah tampak lebih segar. Warna pucatnya mulai hilang, nafasnya lebih teratur. Ia bahkan bisa bangun dari tempat tidur meski masih lemah. Alhamdulillah, saya merasa lebih ringan. Badan saya tidak sakit lagi, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Bintang dan Bulan langsung memeluk ibunya. Tangis bahagia pecah di ruangan itu. Terima kasih ya Allah, terima kasih, seru mereka berdua. Kiai Sahid tersenyum lega. Ini semua pertolongan Allah. Jangan lupa bersyukur dan teruslah menjaga ibadah. Insya Allah penyakit ini tidak akan kembali. Bu Khadijah menatap Kiai Sahid dan Duloh dengan penuh rasa haru. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kiai, Duloh, kalianlah penyelamat saya. Allah telah mengirim kalian sebagai penolong. Duloh menunduk, wajahnya memerah. Saya hanya ingin membalas kebaikan Bu Haji. Kalau dulu Bu Haji tidak menolong kami, mungkin kami sudah mati kelaparan. Namun di tempat lain, keadaan berbeda menimpa Miftah. Di rumahnya pertengkaran hebat terjadi. Suaminya yang keras kepala membentak. Kamu bilang mau dapat warisan dari kakakmu. Tapi sampai sekarang mana? Aku punya utang pinjol yang menumpuk. Kalau nggak cepat dibayar, debt collector bisa datang ke rumah ini. Miftah berteriak balik. Mana aku tahu? Kakakku tidak meninggalkan apapun. Semua usahanya untuk anak dan istrinya. Jangan salahkan aku terus. Suaminya semakin murka. Kalau begitu apa gunanya aku suruh kamu minta warisan? Ternyata kamu cuma perempuan bodoh. Pertengkaran makin panas. Piring pecah, suara kursi jatuh memenuhi rumah kecil itu. Hingga akhirnya amarah suaminya mencapai puncak. Ia mengambil kayu yang ada di sudut ruangan, lalu memukul kepala Miftah dengan keras. Miftah menjerit lalu jatuh tersungkur. Darah mengalir dari pelipisnya. Tubuhnya kaku, tak bergerak lagi. Suaminya terdiam, wajahnya pucat. Ya Allah, apa yang sudah aku lakukan? Namun penyesalan sudah terlambat. Miftah tewas di tangan suaminya sendiri. Kabar itu cepat menyebar ke desa. Warga geger. Tak menyangka adik almarhum Haji Ma'aruf berakhir tragis. Ada yang menganggap itu balasan atas perbuatannya, ada juga yang menggeleng tak percaya. Sementara itu di rumah Bu Khadijah, suasana justru berbeda. Ia kini sudah sehat. Usaha fotokopinya mulai buka kembali. Pelanggan kembali berdatangan, meski belum seramai dulu. Namun baginya, yang terpenting bukanlah ramai atau sepinya usaha, melainkan nikmat sehat dan keberadaan anak-anak yang selalu setia di sisinya. Suatu sore, Bu Khadijah duduk di depan toko bersama Bintang, Bulan, Duloh, dan Kiai Sahid. Senyumnya merekah. Saya belajar banyak dari cobaan ini. Bahwa harta bisa hilang, usaha bisa jatuh, tapi doa, keikhlasan, dan kebaikan hati tidak akan pernah sia-sia. Allah selalu kirimkan pertolongan melalui tangan-tangan orang baik. Kiai Sahid mengangguk. Benar Bu Haji, hidup ini ujian. Orang yang sabar dan ikhlas akan selalu mendapat jalan keluar. Sedangkan yang iri hati dan tamak akan mendapat balasannya sendiri. Duloh menatap Bu Khadijah, matanya berbinar. Mulai sekarang saya akan lebih rajin belajar. Saya ingin suatu hari bisa jadi orang baik seperti almarhum Pak Haji Ma'aruf. Dan seperti Bu Haji juga. Bu Khadijah tersenyum haru, lalu mengelus kepala anak itu. Insya Allah nak, doa saya selalu menyertaimu. Dan sore itu, di balik langit senja yang indah, keluarga kecil itu menemukan kembali arti kebahagiaan. Bukan dari harta, melainkan dari syukur, doa, dan kasih sayang yang tulus.